Satu-satunya pilihan adalah membebaskan diri secepat mungkin. Pedang Beilou bergema melalui pusaran. Wang Lin diam-diam merenung sebelum dia menamparkan tasnya dan lebih dari 10 pedang besar terbang keluar. Mereka berputar di sekelilingnya, menciptakan kekuatan tandingan yang bekerja dengan energi asalnya dan api untuk menahan kekuatan isap. Namun, pada saat ini, raungan marah datang dari dalam pusaran. Raungan ini sangat menggemparkan, dan ketika keluar, itu menyebabkan daya isap pusaran menjadi lebih kuat. Raungan ini mengandung sesuatu yang mengejutkan pikiran semua orang. Setelah suara gemuruh terdengar, tato yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pusaran. Tato ini seluruhnya berwarna merah darah, dan beberapa di antaranya terhubung dengan potongan daging. Seolah-olah seseorang baru saja mengukirnya dari tubuh pemiliknya. Saat Wang Lin melihat tato ini, dia tersentak. Dia mengenali semua tato ini sebagai tato inti dari klan abadi terpilih. Sosok samar perlahan muncul dari kedalaman pusaran bersama dengan raungan marah dan tato. Saat sosok itu perlahan bangkit, aura jahat yang mengerikan muncul. Aura jahat ini begitu kuat bahkan tubuh Ling Tianhou pun gemetar. Sosok samar ini membuat kulit kepalanya kesemutan. Bahkan Yang Maha Melihat tidak pernah membuatnya merasa seperti ini. Bahkan Master Void tidak bisa melakukan ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, ini adalah getaran dari jiwa, seolah-olah dia telah bertemu musuh alaminya. Orang hanya bisa mengetahui bahwa sosok samar-samar itu adalah seorang wanita saat dia perlahan keluar dari pusaran. Wajahnya perlahan-lahan memperlihatkan dua rongga mata berlubang dan berdarah. Dua aliran darah mengalir keluar dari rongga mata. Matanya telah dicabut secara paksa oleh seseorang. Bahkan Olsir mengungkapkan sedikit keterkejutan saat melihat sosok itu. Ini, mungkinkah dia? Murid Master Void menyusut ketika dia melihat wanita di pusaran itu. Dia melancarkan kultivasi penuhnya tanpa ragu-ragu dan berjuang untuk menarik wanita paruh baya cantik dan gadis berbaju merah jambu. Itu dia. Itu pasti dia. Dia sebenarnya disegel di sini oleh Kaisar Langit King Lin. Sial, rumor mengatakan dia sudah mati, tapi Kaisar Langit King Lin sebenarnya tidak membunuhnya. Ketenangan Master Void lenyap sama sekali. Setelah mengetahui identitas sosok samar itu, dia hampir kehilangan inderanya. Aliansi tahu banyak tentang masalah alam surgawi. Sebagai salah satu tetua aliansi, dia mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Saat sosok samar-samar itu muncul, Penatua Sun sedang berjuang di dalam kekuatan isap. Namun, ketika aura jahat muncul, bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak dapat menahannya. Energi asalnya berhenti bergerak dan dia tersedot oleh pusaran tersebut. Matanya dipenuhi teror, dan saat dia hendak ditarik masuk, sabel bertanda bintang keluar dari pakaiannya. Matanya dingin saat melompat dari tubuhnya. Sabel bertanda bintang itu misterius karena ia bisa terbang ke udara untuk meminjam kekuatan. Ia berjuang untuk bergerak ke atas dan menatap Wang Lin dengan mata cerah. Pada saat ini, Beilou melihat sosok samar yang perlahan muncul, dan mata kanannya berkedip dan dia bergumam, "Teman lama. Awalnya aku mengira dia hanya menghilang dan bersembunyi di suatu tempat, dalam penyembuhan. Saya tidak berpikir King Lin telah menyegelnya di sini. King Lin. Dia sangat kuat, sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa dia terluka parah selama runtuhnya alam surgawi, Tajia dan aku tidak akan berani berpikiran serakah tentang dia." Menatap sosok samar-samar itu, ada sedikit keraguan di mata Beilou. Haruskah aku menyelamatkannya? Matanya berbinar saat dia dengan hati-hati melihat ke belakang sosok yang samar-samar itu, dan dia terkejut. King Lin terlalu kejam. Dia benar-benar menggunakan benda itu sebagai segel. Bahkan jika kekuatanku berada pada puncaknya, seperti dulu, aku mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Saya bahkan mungkin tertangkap juga. Lupakan. Setelah menyerah dalam menyelamatkan orang, tubuh Beilou berkedip dan perlahan menghilang saat dia menggunakan metode uniknya untuk meninggalkan tempat ini. Tepat pada saat ini, saat sosok samar itu meluncur ke udara, aura jahat menyelimuti semua orang di sini. Situnan membentuk banyak segel dan meluncurkan mantra. Namun, pada saat ini, sosok samar itu mengangkat tangan kanannya dan melambai dengan lembut. Niat jahat di sini mencapai puncaknya dan membentuk pusaran. Tubuh Ling Tianhou gemetar dan ditarik ke bawah. Bersamanya ada Situnan. Wang Lin sedang terbang ketika dia tiba-tiba berhenti dan menyebarkan energi asalnya tanpa ragu-ragu, menyebabkan lautan api muncul di sekelilingnya. Saat lebih dari selusin pedang berputar di sekitar Wang Lin, dia menyerang Situnan. Saat hisapan yang mengerikan berlanjut dan sosok mengerikan itu naik ke udara, semua orang yang tidak tersedot berjuang untuk terbang.
Hanya sosok Wang Lin yang melesat ke bawah menuju Si Tunan. Semua energi asal Si Tunan telah berhenti bergerak. Dia memiliki senyuman pahit di wajahnya saat dia melihat dirinya semakin dekat dengan sosok yang sedang naik daun itu, dan dia bergumam, "Sial, lelaki tua ini selalu mendapat keberuntungan. Apa aku benar-benar akan terjebak di sini kali ini?" Saat dia berbicara, dia segera melihat Wang Lin menyerangnya. Energi asal Wang Lin bergerak seperti orang gila, dan dia diselimuti lautan api saat dia bergegas turun. Kekuatan isapnya segera menyapu dan terus melahap lautan api di sekitarnya. Melihat Si Tunan bergerak semakin jauh, Wang Lin menunjukkan tatapan tegas, lalu energi asalnya meledak di belakangnya dan dia jatuh seperti meteor. Hasilnya, kecepatannya menjadi 2 kali lipat dan dia langsung mendekati Si Tunan. Wang Lin berjarak kurang dari 10.000 kaki dari sosok samar-samar itu. Dia segera meraih Si Tunan dari kejauhan dan kemudian energi asalnya meledak di sekelilingnya. Dampaknya membuat Wang Lin ke atas. Darah hitam keluar dari mata kosong sosok samar itu. Darah memasuki pusaran dan berubah menjadi lautan darah. Ia memperoleh momentum mengerikan di pusaran dan kemudian melonjak ke atas. Episode 1025 Leluhur Ilahi Klan Tato. Lautan darah hitam ini bergerak mengikuti pusaran. Dari kejauhan terlihat seperti pancuran darah yang ingin melahap langit, dan mengeluarkan bau amis. Air mancur darah itu seperti mulut besar yang terbuka, dan terus naik. Lebih dari setengah jarak 10.000 kaki antara itu dan Wang Lin dilintasi dalam sekejap. Wang Lin memegang Si Tunan saat energi asalnya bergerak gila-gilaan dan api tak berujung mengelilingi tubuhnya. Tangannya membentuk segel dan selusin pedang besar memasuki api. Perputaran pedang mengobarkan api untuk menahan lautan darah dan baunya. Saat lautan api menyala, suara berderak terdengar. Aura jahat terus-menerus dibakar oleh lautan api, membuatnya mustahil untuk mendekat. Jika aura jahat memasuki tubuh Wang Lin, itu akan menghentikan aliran energi asalnya. Meskipun energi asal Wang Lin mengandung burung vermilion ilahi flame, dia tidak berani mengambil risiko. Menggunakan kekuatan rotasi dan lautan api memungkinkan Wang Lin berjuang hingga ketinggian 1000 kaki. Dia meraung dan melemparkan Si Tunan ke atas. Tubuh Si Tunan terlempar melewati Wang Lin. Pada saat yang sama, Wang Lin mengirimkan seutas energi asal ke dalam tubuh Si Tunan. Energi asal Wang Lin mengandung burung vermilion ilahi flame dan sangat panas. Kultivasi Si Tunan telah dipengaruhi oleh aura jahat, yang merupakan kekuatan dingin yang kuat yang telah membekukan pergerakan energi asalnya. Ketika energi asal Wang Lin masuk, panas ekstrim melonggarkan segel energi asal Si Tunan. Kultivasi Si Tunan tidak lemah, dan berkat bantuan Wang Lin, suara letupan keluar dari tubuhnya dan dia memaksa dirinya untuk terbang lebih tinggi ke udara. Jika sosok samar-samar itu berada di puncaknya, hanya satu helai aura jahat saja yang membuat Si Tunan dan Wang Lin tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, sosok itu telah disegel di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan burung vermilion ilahi flame milik Wang Lin sangat murni, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk membebaskan diri. Rambut panjang Si Tunan tergerai dan energi asalnya kembali beroperasi. Meski masih ada beberapa masalah, momen kritis ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyembuhkan. Saat dia melompat ke atas, tangan kanannya membentuk segel tanpa ragu-ragu dan dia mengulurkan tangan ke bawah. 5 sinar cahaya keemasan segera keluar dari jarinya ke arah Wang Lin. Cahaya keemasan membentuk jaring yang menangkap Wang Lin. Si Tunan menggunakan semua kekuatan yang bisa dia gunakan saat ini dan melemparkan Wang Lin ke atas. Wang Lin telah mengambil banyak risiko dengan menyerang untuk menyelamatkan Si Tunan, dan dia berjuang untuk terbang. Ketika dia melemparkan Si Tunan, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Hal ini membuat lautan darah hanya berjarak 1000 kaki darinya. Bau darah menyerbu wajahnya dan masuk ke hidungnya. Lautan darah dipenuhi jiwa-jiwa yang berduka dengan tubuh memanjang yang terbentang dari pusaran. Mereka menatap Wang Lin seolah ingin menariknya ke lautan darah sehingga dia tidak akan pernah bisa memasuki kembali siklus reinkarnasi. Wang Lin dengan jelas melihat penampakan mengerikan dari jiwa-jiwa itu, dan kulit kepalanya terasa kesemutan. Aura yang lebih jahat datang dari pusaran dan menyebar ke arah Wang Lin. Tepat pada saat ini, jaring Si Tunan tiba dan mengepung Wang Lin. Si Tunan meraung dan berhenti. Wang Lin meminjam kekuatan ini untuk melarikan diri dari lautan darah. Sama seperti ini, keduanya saling membantu dan secara bertahap menjauhkan diri dari lautan darah. Ini hanya bisa terjadi antara Wang Lin dan Si Tunan. Mustahil bagi orang lain untuk melakukan hal ini. Meskipun terlihat sederhana, jika mereka tidak memiliki pemahaman yang lengkap satu sama lain,
kepercayaan penuh, dan pemahaman yang sempurna mengenai waktunya, maka kesalahan kecil apapun akan membuat mereka mustahil untuk melarikan diri. Lagi pula, sebagian besar orang akan memikirkan diri mereka sendiri pada saat bahaya. Seringkali mereka harus mengambil risiko untuk membantu orang lain. Akibatnya, tidak banyak kultivator yang mampu melakukan hal tersebut. Jika si Tunan dalam bahaya, Wang Lin akan melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu. Jika Wang Lin dalam masalah, si Tunan tidak akan ragu membantu. Meskipun ini berarti mereka akan menghadapi bahaya besar. Saat Wang Lin dan si Tunan saling membantu, tubuh Ling Tianhou langsung jatuh karena aura jahat menyerang tubuhnya. Namun, kultivasi Ling Tianhou lebih kuat dari si Tunan, sehingga saat ia jatuh, budidayanya sedikit pulih. Namun, dia terlalu dekat dengan lautan darah. Jika dia memiliki akses ke kultivasi penuhnya, dia bisa melarikan diri, tapi sekarang peluangnya rendah. Tepat pada saat ini, Olsir, yang berada di atas pusaran, mengerutkan kening sebelum menghela nafas. Dia melambaikan lengan bajunya dan tiba-tiba melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Wang Lin. Dia menyerang jatuh seperti meteor. Dia jauh lebih cepat dari Wang Lin, dan dalam sekejap, dia tiba di sebelah Ling Tianhou. Dia meraih Ling Tianhou dan terbang lurus ke atas. Lautan darah menderu dan sosok samar muncul dari tengah. Sosok itu mengangkat tangannya dan dengan lembut mengulurkan tangan. Ekspresi Olsir berubah, dan tanpa pikir panjang, seberkas cahaya abu-abu muncul dari sela alisnya. Saat Olsir berjubah abu-abu muncul, tangannya membentuk segel dan suara siulan tajam dengan cepat datang dari dalam pusaran. Untaian energi pembantaian muncul dari kehampaan dan mengelilingi area tersebut. Dari kejauhan, terdapat terlalu banyak helai energi pembantaian. Itu sangat mengkhawatirkan. Untaian energi pembantaian yang tak ada habisnya berkumpul dari segala arah dengan ujung jari Olsir yang berjubah abu-abu. Mereka terkondensasi menjadi satu untaian energi pembantaian dan menyerang sosok yang tidak jelas itu. Saat Olsir berjubah abu-abu muncul, murid Master Void, yang membawa wanita paruh baya cantik dan tersangka Brilliant Void Scientist, menyusut dan dia bergumam, "Jubah abu-abu." Ekspresi Olsir berjubah abu-abu itu suram dan sangat dingin. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan dengan tenang mengatakan satu hal. Runtuh. Setelah dia berbicara, satu helai energi pembantaian tiba-tiba runtuh. Suara yang mengguncang bumi bergema dan runtuhnya energi pembantaian menciptakan kekuatan pantulan yang mengirim Olsir dan Ling Tianhou ke atas. Lautan darah terdorong kembali oleh ledakan dahsyat ini. Fragmen jiwa di dalamnya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan mati. Ling Tianhou diam-diam merenung. Dia membalas bantuan Olsir dengan tatapan dingin. Olsir mengabaikan Ling Tianhou saat dia mengeluarkan jeritan tajam dari pusaran. Sesosok tiba-tiba berlari keluar dengan kecepatan yang tak terbayangkan dari pusaran dan mencakar Olsir berjubah abu-abu. Jeritan ini mengandung kekuatan yang menakutkan. Ketika Wang Lin dan si Tunan terkena dampak kekuatan ini, mereka segera batuk darah dan mempercepat pelarian mereka. Sedangkan yang lainnya, mereka terus terbang, dan mereka menggunakan energi asal mereka untuk menahan dampak ini. Mata Olsir berjubah abu-abu itu menyipit saat dia menatap sosok samar yang menyerangnya. Matanya memerah dan dia menyeringai sebelum menunjuk ke bawah dan perlahan berkata, "Pembantaian, jadilah dunia." Setelah dia berbicara, suara gemuruh keras datang dari kehampaan tempat semua orang berada. Kemudian retakan raksasa tiba-tiba muncul di atas pusaran. Untaian energi pembantaian keluar dari celah itu seperti orang gila. Jumlahnya terlalu banyak, beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Dalam sekejap, saat untaian energi pembantaian muncul, seluruh area dipenuhi dengan energi pembantaian. 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta. 100 juta untaian energi pembantaian muncul di atas pusaran pemakaman surgawi. Terlalu banyak energi pembantaian. Jika bukan karena mereka bisa menyatu, mustahil menampung mereka semua di sini. Wang Lin menghirup udara dingin saat melihat pemandangan yang tak terbayangkan ini. Suara dingin dan tenang Olsir berjubah abu-abu dari belakang kemudian bergema di benaknya. Jika saya memiliki 100 juta helai energi pembantaian, saya akan baik-baik saja meskipun sebuah planet meledak. Wang Lin belum pernah melihat 100 juta helai energi pembantaian sebelumnya. Sekarang setelah dia melihatnya sendiri, keterkejutan yang dia rasakan tak terlukiskan. Meskipun pusaran pemakaman surgawi berukuran besar, ia masih lebih kecil dari energi pembantaian yang tak ada habisnya. Pada saat ini, energi pembantaian berkumpul di bawah kendali Olsir berjubah abu-abu.
Pusaran yang dibentuk oleh 100 juta helai energi pembantaian tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya, dan saat ia terkompresi, aura menakutkan muncul di hadapan semua orang. Pembantaian mengerikan. Olsir berjubah abu-abu berteriak ketika pusaran itu menyerang sosok samar-samar di dalam Celestial Burial Vortex. Gemuruh, 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 gemuruh. Gelombang gemuruh yang mengguncang surga bergema tanpa henti. Di bawah dampak yang tak ada habisnya, lautan darah runtuh. Bahkan pusaran pemakaman surgawi mulai bergetar. Meminjam kekuatan dampak ini, Wang Lin dan Si Tunan mempercepat. Mereka keluar dari pusaran dan melihat ke bawah dengan wajah pucat. Bahkan mata lelaki tua di labu itu dipenuhi ketakutan. Pupil pria berbaju hitam dengan tanda naga tersembunyi di antara alisnya menyusut. Maha melihat. Master Void menarik napas dalam-dalam dan menatap Olsir berjubah abu-abu. Dia tidak akan pernah lupa bagaimana orang ini masuk ke dalam aliansi dan mengalahkan banyak kultivator kuat. Bahkan beberapa anggota kelompok yang lebih tua bukanlah tandingannya. Dia bahkan telah membunuh seorang tetua saat itu dan menjadi anggota kelompok tetua dengan paksa. Yang lebih menakutkan lagi adalah kekuatan hukum yang menakutkan yang memungkinkan dia untuk meramalkan segalanya. Meskipun dia menakutkan ketika dia membantai, tatapannya yang dapat melihat semuanya ketika dia tidak sedang membantai itulah yang menarik perhatian aliansi. Master Void melihat ke arah Olsir berjubah abu-abu dan tubuh asli Olsir yang menyelamatkan. Ling Tianhou. Hanya karena kakak senior takut pada orang ini sehingga dia mengorbankan nyawanya dan membayar harga penyakit hawar surga ketiga yang datang lebih awal sehingga dia mampu merapal mantra kuat yang menggunakan Ling Tianhou untuk menghancurkan hati daunnya. Hal ini menciptakan cacat pada hati daunnya selama penyakit hawar surga yang kedua. Hal ini menyebabkan hati daunnya hancur berkeping-keping dan membuatnya tidak dapat menyatu. Jika tidak, Olsir akan berada pada level yang menakutkan hari ini. Jika dia belum berada di langkah ketiga, dia tidak akan jauh. Di dalam pusaran pemakaman surgawi, saat lautan darah runtuh, wanita kabur di dalamnya melambaikan tangan kanannya. Tato emas keunguan muncul di antara alisnya. Dengan lambaian tangannya, pusaran pembantaian yang ganas itu tiba-tiba berhenti dan jutaan helai energi pembantaian menghilang tanpa jejak. Perubahan mendadak ini menyebabkan pikiran semua orang bergetar. Mata Olsir berjubah abu-abu berbinar. Dia mengerutkan kening dan hendak menggunakan mantra lain ketika Olsir asli yang menyelamatkan Ling Tianhou dengan tenang berkata, "Kembalilah." Olsir berjubah abu-abu melihat kembali ke tubuh aslinya dan menunjukkan tatapan dingin. Namun, dia mundur sambil merenung dalam diam dan kemudian menghilang di antara alis Olsir. Kemudian Olsir terbang keluar dari pusaran dan melayang di udara. Selain orang-orang yang tersedot ke dalam pusaran tadi, semua orang masih ada di sana. Namun, tidak ada yang berbicara, dan mereka semua melihat wanita yang perlahan melayang keluar dari pusaran. Saat wanita itu mendekat, Wang Lin dengan jelas melihat bahwa kakinya terkunci rapat oleh benda seperti tendon berwarna merah tua. Saat dia terbang ke langit, tendonnya ditarik lurus. Sabel bertanda bintang yang telah menghilang keluar dari pusaran dan mendarat di tendon di sekitar kaki wanita itu. Ia mengendus beberapa kali sebelum matanya bersinar dan tiba-tiba berbaring di atasnya. Wanita itu berhenti ketika dia berada 2000 kaki dari semua orang. Dia mendongak dengan rongga matanya yang kosong seolah dia sedang melihat semua orang. Masih ada darah hitam yang keluar dari rongga matanya dan menetes dari dagunya. Apakah masih ada keturunan klan Tato? Suara serak keluar dari mulut wanita itu, dan mengandung kekuatan misterius. Meski suaranya serak, namun sangat enak untuk didengarkan. Tampaknya bergema dan melekat di telinga Anda. Menghadapi pertanyaan tiba-tiba wanita itu, semua orang tetap diam. Setelah sekian lama, Master Void memperlihatkan ekspresi hormat dan berkata, masih banyak klan Tato yang hidup. Wanita itu diam-diam merenung dan menghela nafas. Dia berjuang untuk keluar dari kedalaman kolam pemakaman surgawi hanya untuk menanyakan hal ini dan melihat satu orang. Rongga matanya yang kosong sepertinya melepaskan tatapan tak terlihat yang mendarat pada Wang Lin. Panggil pengawal surgawi dalam bayanganmu. Wang Lin diam-diam merenung dan kemudian Tasan muncul dari bayangannya sambil berpikir. Dia menatap wanita itu dengan dingin. Sudah lama sekali sejak aku tidak melihat anggota klanku. Kemurungan memenuhi mata wanita itu. Dia melambaikan tangan kanannya dan Tasan terbang ke arahnya di luar keinginannya. Episode 1026 King Lin, kamu berbohong padaku. Tasan mendekati wanita itu, tapi matanya masih dingin. Walaupun sebagai seorang penjaga langit dia masih memiliki kesadarannya,
semua emosinya hilang, hanya menyisakan ketidakpedulian padanya. Wanita itu mengangkat tangannya dan dengan lembut meletakkannya di antara alis Tasan. Gelombang energi yang kuat masuk dan menghancurkan segel penjaga surgawi. Selain itu, saat Tasan gemetar, sejumlah besar cairan emas keluar dari tubuh Tasan. Cairan emas ini berisi semua harta magis halus yang digunakan untuk memurnikan tubuh Tasan. Dalam sekejap, semua jejak segel pengawal surgawi di Tasan hilang. Pelepasan segel penjaga surgawi secara paksa seperti ini membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik. Untungnya, dia hanya mengendalikan segel pengawal surgawi dengan paksa, jadi meskipun segel itu dihancurkan, dia tidak akan terpengaruh. Setelah kehilangan segel penjaga surgawi, mata Tasan mulai memudar secara bertahap. Dia sudah berada di ambang kematian saat itu, dan jika bukan karena Wang Lin memurnikannya, dia pasti sudah mati. Sekarang setelah segel penjaga surgawi hilang, Tasan dipenuhi dengan aura kematian. Namun, bagaimana wanita ini bisa membiarkan Tasan mati? Dia mengangkat tangan kanannya dan mulai menggambar di antara alis Tasan dengan ujung jarinya. Satu pukulan, satu pukulan, satu pukulan. Tato rumit secara bertahap terbentuk di ujung jarinya dan terukir dalam di antara alis Tasan. Sebagai leluhur suci klan Tatomu, aku mengaktifkan semangat klanmu dan menghadiahkanmu tato suci klan Tato. Suara wanita itu terdengar lelah. Saat dia melakukan pukulan terakhir, rune itu berkedip dan mata Tasan berbinar. Tubuhnya tidak lagi gemetar dan dia sudah tenang. Dia menatap wanita di hadapannya dengan mata penuh kebingungan. Saat wanita itu mengukir tato baru di Tasan, dia melihat ingatannya tanpa ragu. Dia melihat bagaimana klan Tasan tinggal di dalam Nether Beast dan dikorbankan untuk dewa. Bagaimana para dewa mencap mereka dengan tanda budak. Bagaimana Wang Lin muncul dan membawa mereka keluar dari Nether Beast untuk mencari tempat tinggal baru. Dia telah melihat semua ini. Ketika dia melihat jejak budak mempengaruhi generasi klan Tato, bahkan lebih banyak darah hitam mengalir keluar dari rongga matanya yang kosong. King Lin, kamu berbohong padaku. Wanita itu mengangkat kepalanya dan menjerit tajam penuh amarah. Suara ini sangat berbisa, dan pusaran pemakaman surgawi di bawahnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Raungan jiwa yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari dalam pusaran. Saat pusaran itu berputar dengan cepat, aura jahat yang tak ada habisnya keluar dari pusaran hingga hampir runtuh. Wanita itu memiliki ekspresi jelek dan dipenuhi dengan kebencian yang tak terbayangkan. Seolah-olah kebencian yang selama ini terpendam dalam dirinya selama bertahun-tahun akan meledak. Saat teriakannya bergema, pusaran itu sepertinya akan ditarik ke atas. Namun, pada saat ini, tendon merah yang melingkari kakinya bersinar merah terang. Lampu merah sepertinya menutupi tubuhnya dan menguncinya di tempatnya. Namun, kebencian yang tak terbayangkan yang telah tersegel selama bertahun-tahun dan kemarahan setelah menyadari King Lin telah berbohong padanya menyebabkan cahaya yang membatasi dirinya segera runtuh. Dia mengangkatnya ke kanan dan tanpa ampun mencakar pusaran di bawahnya. Dengan satu cakar, bumi bergetar dan bahkan pusaran pun bergetar. Bahkan gua Kaisar Langit bergetar seolah-olah akan runtuh. Pusaran yang terbentuk di kolam pemakaman surgawi mulai bergetar dan hancur setelah cakarnya. Seolah-olah pusaran itu terkoyak, dan mulai berkumpul di tangan kanan wanita itu. Seolah-olah wanita itu akan menarik pusaran itu keluar dari tanah. Perubahan drastis ini menyebabkan lingkungan sekitar berubah drastis. Olsir diam-diam melihat segalanya, dan ekspresinya menjadi sedikit suram. Master Void mengungkapkan senyuman masam dan menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat catatan dari alam surgawi dan mengetahui beberapa hal tentang masa lalu. Rumor menyatakan bahwa dia telah meninggal, tetapi setelah melihat bahwa dia masih hidup, dia membuat beberapa koneksi dan menebak apa yang terjadi saat itu. Anda berbohong kepada saya. Anda berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan menyakiti klan saya dan akan membuka sistem bintang baru untuk mereka tinggali. Kemudian makhluk surgawi Anda dan klan saya dapat hidup bersama. Itu adalah hal-hal yang kamu janjikan padaku. King Lin, kenapa kamu berbohong padaku? Suara sedihnya bergema dan dipenuhi kebencian. Saat tangan kanannya terus mencakar, pusaran itu terus runtuh. Saat menyusut, ia memperlihatkan jurang di bawah, dan pusaran berkumpul di tangan kanan wanita itu. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mayoritas dari jiwa-jiwa itu adalah makhluk surgawi yang dibunuh King Lin. Sekarang mereka memenuhi area tersebut, dan itu merupakan pemandangan yang mengejutkan untuk disaksikan. Tendon merahnya bersinar lebih terang dan lapisan cahaya merah mengelilinginya. Namun, saat cahaya mengelilinginya, cahaya itu akan runtuh.
Tepat pada saat ini, tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di tendon merah. Saat rune muncul, ia melepaskan cahaya kristal yang melayang dari tendon merah. Titik cahaya kristal yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di hadapan wanita itu dan membentuk sosok halus. Tubuh orang ini setengah transparan, tapi dia adalah pria parubaya. Dia mengenakan jubah emas dan rambut panjangnya diikat dengan pita kuning. Dia terlihat sangat tampan dan memancarkan aura surgawi. Matanya menunjukkan tatapan yang kejam dan dingin, tapi tidak ada semangat sama sekali di matanya. Saat bayangannya muncul, aura yang membuatnya terasa seperti hanya dia yang bisa menguasai dunia muncul. Pada saat ini, bahkan ekspresi orang-orang berkuasa seperti yang maha melihat pun berubah. Avatar dirinya yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di sekelilingnya. Dia tidak melakukan ini atas kemauannya sendiri, itu karena guncangan yang disebabkan oleh aura ini. Dia bahkan lebih kuat dari orang itu. Sang Maha melihat menghirup udara dingin dan ketakutan memenuhi matanya. Dia hanya terkejut seperti ini sekali saja, dan itu terjadi sebelum orang itu saat itu. Ketika Wang Lin melihat orang ini, dia langsung tersentak dan pupil matanya menyusut. Dia segera mengenali bahwa orang ini tampak persis sama dengan ukiran punggung King Lin dengan bunga surgawi. King Lin. Ini bukan King Lin yang asli, hanya avatar indera ilahi yang dia tinggalkan saat dia menyegel leluhur suci klan Tato. Ia tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki ingatan, dan tidak memiliki mantra seperti tubuh aslinya. Dia hanya memiliki naluri untuk menghentikan leluhur suci klan Tato ini melarikan diri. Pikiran Tuan Void terguncang. Pada tingkat kultivasinya, ia dapat mempengaruhi hukum dunia sampai tingkat tertentu. Namun, ketika dia melihat sosok ini, dia merasa seperti manusia fana lagi. Sangat lemah, dia bisa binasa hanya dengan nafas. Pada saat ini, jauh dari tanah roh iblis dan di luar wilayah yang dikuasai aliansi terdapat sistem bintang yang terbakar. Saat Wang Lin keluar dari dunia botol setelah kebangkitannya, peristiwa mengejutkan terjadi di Sekte Ilahi Burung Vermilion. Semuanya karena kebangkitan Burung Vermilion. Episode 1027 Planet Ilahi Burung Vermilion. Jauh di dalam aliansi, ada beberapa tempat yang bahkan aliansi tidak dapat kendalikan. Bahkan dengan seberapa besar aliansi kultivasi, tidak ada satupun anggota dari mereka yang dapat mengambil setengah langkah ke dalam tempat ini. Begitu mereka masuk, mereka akan menghadapi kematian tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Bahkan para kultivator pembersih nirwana tidak akan berani mengambil setengah langkah ke dalam. Hanya mereka yang berada di tahap nirvana saterer yang memiliki keberanian untuk masuk. Meski begitu, mereka sangat berhati-hati karena satu kesalahan akan berakhir dengan kematian mereka. Daerah-daerah ini disebut zona terlarang dalam aliansi. Setiap orang yang telah mencapai langkah kedua dalam aliansi mengetahui beberapa tempat ini. Ada banyak rumor tentang mereka di luar, tapi tidak banyak orang yang mengetahui alasan sebenarnya. Ada suatu tempat di dalam zona terlarang yang selalu terbakar. Sekilas, lautan api menutupi seluruh bidang bintang. Panas yang mengerikan dari nyala api sudah cukup membuat hati orang-orang bergetar. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti hamparan bintang yang terbakar tak berujung. Itu adalah pemandangan yang tak terlupakan bagi siapapun yang melihatnya. Bahkan jika mereka bereinkarnasi, mereka tidak akan menghapus pemandangan mendalam dari seluruh bidang bintang yang terbakar. Lautan api ini berbeda dengan Burn the Heavens milik King Lin. Bakar surga adalah mantra yang kuat, tapi lautan api ini muncul secara alami. Rumor mengatakan bahwa lautan api ini ada ketika alam surgawi ada. Jika ditelusuri ke belakang, itu bahkan ada di zaman purba. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama lautan api ini menyala. Generasi kultivator berlalu, alam surgawi runtuh, dan dunia kultivasi kuno lenyap, namun api abadi ini masih menyala. Tidak ada yang tahu kekuatan macam apa yang membuat lautan api ini menyala selamanya dan tidak pernah padam bahkan seiring berjalannya waktu. Pembakaran abadi membuat bintang ini menjadi dunia api. Semua planet dan bebatuan telah menghilang setelah terbakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya 9 planet yang tersisa, dan mereka membentuk lingkaran. Hanya 9 planet ini yang mampu menahan kobaran api yang tak terbayangkan. Meski begitu, ke-9 planet tersebut sudah tidak utuh lagi dan menyerupai bulan sabit. Api pekat mengelilingi 9 planet seolah-olah mereka terus-menerus berusaha membakarnya menjadi abu. Tumbuhan pertama dari 9 tumbuhan tidak memiliki lautan. Kalaupun terjadi sejak lama, ia telah menguap, hanya menyisakan dasar laut yang kering. Sekilas, tidak ada warna hijau di planet ini. Sekalipun ada tumbuhan, semuanya berwarna merah menyala.
Meski mempesona, ada kematian yang tersembunyi di bawahnya. Tanaman yang dapat bertahan hidup dalam kondisi seperti ini tidaklah sederhana. Tempat ini memiliki energi spiritual seperti planet kultivasi pada umumnya, tetapi energi spiritual di sini mengandung racun api. Jika manusia menghisapnya, seluruh tubuhnya, beserta tulangnya, akan langsung berubah menjadi abu hitam. Bahkan para kultivator pun tidak bisa bertahan lama di dalam racun api. Medan bintang ini diberi nama burung Vermilion Land, dan 9 planet ini adalah burung Vermilion Ilahi Planets. Planet ilahi pertama adalah yang paling dihormati. Di bagian selatan planet ini, ada patung raksasa berwarna merah tua. Ini adalah patung burung Vermilion yang menjulang tinggi. Ekornya terbuka seolah-olah itu adalah nyala api terbuka, dan menutupi daratan sepanjang 5 km. Kalau ekornya sudah begitu besar, tak perlu lagi menyebut tubuh burung Vermilion ini. Jaraknya ratusan kilometer, dan burung Vermilion raksasa ini bahkan dapat dengan mudah dilihat dari luar angkasa. Mata burung Vermilion terbentuk murni dari api. Setiap jam, 2 helai api lebat akan turun dari langit dan memasuki mata burung Vermilion. Ini bukan satu-satunya patung burung Vermilion ilahi. 8 planet lainnya semuanya memiliki patung yang sama persis. Ini adalah simbol suci dari sekte ilahi burung Vermilion. Ada puluhan orang berjubah merah tua duduk di sekitar patung burung Vermilion. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan mereka menyerap api di sekitar mereka. Ekor burung Vermilion dibagi menjadi 3 bagian, dan di setiap bagian terdapat seorang lelaki tua yang duduk di atasnya. Tangan mereka disegel dan mereka melantunkan mantra yang aneh. Setiap bulu burung Vermilion mengeluarkan api yang diserap oleh para kultivator di sekitarnya. Ini adalah kultivasi wajib harian yang terjadi di sekte ilahi burung Vermilion, di mana mereka meminjam kekuatan patung suci untuk menyerap kekuatan api. Selain lusinan kultivator di sebelah patung, ada ratusan lainnya yang lebih jauh lagi. Jika dilihat lebih jauh, ada terlalu banyak kultivator yang berkultivasi dengan patung sebagai pusatnya. Dari lusinan di samping patung, hingga ratusan, ribuan, dan puluhan ribu kultivator di kejauhan. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya mengenakan pakaian yang sama diam-diam menyerap api dari patung suci. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, api dari patung burung Vermilion mulai menghilang secara bertahap. Para kultivator bersiap untuk kultivasi terakhir mereka. Biasanya, saat ini, kultivasi mereka hari itu akan segera selesai. Di tepi terluar, orang-orang yang tidak menyerap banyak api sudah membuka mata mereka. Segera, semua orang membuka mata dan sadar kembali. Bahkan ketiga tetua di belakang semuanya terbangun dari kesurupan mereka. Salah satu dari mereka berdiri dan memandang murid-murid sekte burung Vermilion dan hendak berbicara. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Patung suci burung Vermilion bergetar dan tubuh yang awalnya redup tiba-tiba meledak dalam kobaran api. Patung suci burung Vermilion mengeluarkan cahaya merah yang kuat. Api dari patung itu terus membesar dan dengan cepat menjadi besar. Ekspresi ketiga tetua dengan cepat berubah, dan mereka langsung terbang dari patung itu. Salah satu tetua meraung, murid dari sekte ilahi burung Vermilion, mundur. Cepat mundur. 2 tetua lainnya melambaikan lengan baju mereka, menciptakan hembusan angin kencang, dan lusinan murid di dekat patung itu terlempar ke udara. Ekspresi para murid berubah dan mundur tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, semua murid sekte burung Vermilion dengan cepat mundur dari patung burung Vermilion. Dari atas, para murid yang menjauh dari patung tampak seperti air pasang yang surut. Api dari patung suci burung Vermilion menjadi semakin ganas, dan melesat ke udara dan menutupi langit. Nyala api yang lebat menyebar dalam gelombang berbentuk cincin. Ini bukan satu-satunya tempat seperti ini. Pemandangan yang sama juga terjadi di 8 planet lainnya. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi banyak orang dari sekte burung Vermilion ilahi berubah. Namun, ada beberapa tetua yang berbeda. Tubuh mereka mulai gemetar tak terkendali. Ini bukan gemetar karena ketakutan, tapi kegembiraan. Transformasi burung Vermilion. Transformasi burung Vermilion. Saya tidak berpikir saya akan pernah melihat transformasi burung Vermilion seumur hidup saya. Seorang lelaki tua berambut putih memandang ke langit dan tertawa. Matanya menunjukkan tatapan kuno saat dia melihat patung burung Vermilion. Dia bukan satu-satunya. Setiap orang yang mengetahui tentang transformasi burung Vermilion memandang ke langit dengan kegembiraan di mata mereka. Tidak banyak orang di antara 9 planet yang mengetahui apa itu, tetapi semua yang mengetahuinya memiliki kultivasi yang kuat. Di planet pertama, ada daratan di sebelah timur yang diselimuti api berwarna merah keunguan.
Saat perubahan ini terjadi, bumi tiba-tiba runtuh dan sosok ungu muncul. Saat sosok ini muncul, lautan api di sekitarnya mulai berkumpul di sekelilingnya. Kedipan apinya membuat Anda melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua yang dipenuhi kerutan. Dia menatap langit dengan tercengang dan tubuhnya bergetar sekali. Transformasi burung vermilion. Tanpa disadari, dua aliran air mata mengalir dari matanya dan dia tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar transformasi burung vermilion. Adegan ini juga terjadi di 8 burung vermilion ilahi planet yang tersisa. Patung suci burung vermilion mengeluarkan api yang besar, dan saat api itu mendorong keluar, tiba-tiba api itu berbalik. Semua api yang tersebar mulai melonjak kembali ke patung itu. Bukan hanya api dari dekat, tapi semua api di langit dan seluruh planet ditarik ke dalam. Seolah-olah kekuatan isap yang tak terbayangkan telah muncul di dalam patung itu. Dari kejauhan, planet ini tampak seperti lautan dengan nyala api yang berkumpul dari segala arah. Saat ini, langit berubah warna dan dunia berubah. Saat patung suci burung vermilion sedang menyerap api, itu tampak seperti gunung berapi yang meletus. Pilar api melesat keluar dari patung-patung itu langsung ke langit. Seolah-olah patung suci burung vermilion hanyalah media untuk mengumpulkan seluruh api di seluruh planet sehingga pilar api tersebut dapat menembus awan dan keluar dari planet. Saat pilar api bergemuruh, ia menembus awan, menembus atmosfer, dan menembus gelombang panas hingga muncul di medan bintang yang terbakar. Saat itu keluar, 8 pilar api lagi ditembakkan dari 8 planet lainnya setelah patung masing-masing mengumpulkan cukup banyak api. Segera, 9 pilar api berkumpul di pusat 9 planet. Saat api 9 pilar berkumpul, tangisan burung vermilion berkali-kali lebih keras daripada yang diciptakan Wang Lin dan beberapa kali lebih kuat bergema di seluruh bintang yang terbakar ini. Apa yang muncul bersamaan dengan seruan burung vermilion adalah burung vermilion seukuran planet. Seolah-olah itu tidak muncul selama bertahun-tahun. Api alami yang ditakuti oleh semua kultivator aliansi mulai melonjak menuju lokasi ini. Getaran yang disebabkan oleh hal ini membuat seluruh bintang bergetar, dan suara gemuruh yang sangat keras bergema di seluruh bintang. Ini adalah transformasi burung vermilion. Ini adalah transformasi burung vermilion pertama sejak mereka kalah dari aliansi. Transformasi burung vermilion sangat penting bagi sekte ilahi burung vermilion. Ini berarti bahwa anggota seri burung vermilion telah membangkitkan tanda burung vermilion mereka dan mungkin bisa menjadi kaisar ilahi burung vermilion berikutnya. Ini adalah satu-satunya cara agar transformasi burung vermilion terjadi dan memanggil roh burung vermilion sejati yang tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Pada saat ini, 9 orang dengan sinar merah keunguan terbang keluar dari 9 planet, dan masing-masing berada pada tahap penghancur nirwana. Mereka keluar untuk transformasi burung vermilion ini. Ketika 9 dari mereka mendekati roh burung vermilion, ia mengeluarkan teriakan lagi. Teriakan itu berubah menjadi riak yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh bintang. Itu juga mendorong api dalam jumlah besar bersamanya. Di saat yang sama, roh burung vermilion dengan cepat berputar dan berubah menjadi bola api raksasa. Nyala api mulai berputar dan kemudian sebuah gambar muncul. Orang dalam gambar itu memiliki rambut panjang tergerai, dan tato burung vermilion menutupi tubuhnya. Dia mengeluarkan api dalam jumlah besar, dan dari kejauhan, dia tampak seperti burung vermilion. Dia adalah Wang Lin. Dalam gambar tersebut, selain Wang Lin, ada juga leluhur suci klan Tato yang berpenampilan sedih dengan rongga mata kosong. Di hadapannya ada King Lin yang dibentuk oleh cahaya kristal. Saat adegan itu muncul, wanita itu tiba-tiba menoleh. Matanya yang kosong menyebabkan pikiran mereka bergetar. Wanita ini adalah leluhur suci klan Tato Qiu Yao. Orang sebelum dia, mungkinkah dia adalah Kaisar Langit King Lin? Master Void, Sang Maha Melihat, dan semua orang muncul di gambar. Master Void dan All-Seer juga ada di sana. Orang itu mengalami burung vermilion awakening di tempat yang berbahaya. Master Void itu adalah tokoh kunci dalam aliansi. Dia pasti tidak akan membiarkan sekte burung vermilionku membuat seseorang terbangun. Namun, saya belum pernah melihat orang yang terbangun. Bagaimana dia mendapatkan burung vermilion series? Kesembilan orang itu melihat pemandangan di dalam bola api. Tepat pada saat ini, perasaan ilahi yang kuat datang dari kedalaman sistem bintang yang terbakar. Perasaan ilahi ini begitu kuat bahkan menyebabkan api di dalam sistem bintang berhenti. Identitas anak ini tidak perlu diragukan lagi. Tandanya diberikan kepadanya oleh salah satu avatarku. Ambil kekuatan seluruh sekte dan gunakan roh sejati sebagai panduan. Bawa dia kembali dengan selamat bagaimanapun caranya.
Setelah perasaan ilahi ini berlalu, 9 dari mereka segera mengungkapkan rasa hormat yang kuat. Sesuai perintah Kaisar Ilahi. Orang tua ini tidak punya banyak waktu lagi karena lukaku saat itu menjadi lebih serius. Anak ini adalah harapan dari Sekte Burung Vermilion Ilahi saya. Kalian semua lebih dekat, jadi tidak peduli resikonya, Anda harus memastikan keselamatannya. Pada saat ini, di dalam Gua Kaisar Langit, saat King Lin muncul, Wang Lin merasakan panas di tato burung vermilion miliknya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memeriksanya sebelum beberapa tatapan tertuju padanya. Ada kilatan niat membunuh dari Master Void. Dia segera menyadari perubahan tato di tubuh Wang Lin. Sekte Burung Vermilion telah menyadari kebangkitannya. Episode 1028 Hentikan Mantra. Leluhur suci klan Tato juga memperhatikan sedikit perubahan pada tato burung vermilion milik Wang Lin, tapi dia tidak peduli. Dia tidak bisa melihat penampilan King Lin, tapi dia bisa merasakannya dengan jelas. Dia telah berada di sini selama puluhan ribu tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahui perasaan ilahi yang tertinggal di sini di dalam segel. Tujuan satu-satunya adalah untuk membuatnya tetap tersegel secara permanen di sini. Setelah merasakan avatar King Lin, kebenciannya menjadi semakin kuat. Rongga matanya yang kosong menatap King Lin, dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. King Lin, kata wanita itu sambil hampir mengertakkan gigi. Saat King Lin muncul, tato rumit muncul di antara alisnya. Kemudian tulang binatang merah ganas ditembakkan ke arah King Lin. Saat tulang binatang itu muncul, aura jahat yang mengerikan muncul. Saat aura jahat muncul, suhu turun seolah-olah sedang musim dingin. Saat aura jahat menyebar, lapisan es mulai muncul di sekitarnya. Energi asal Wang Lin dengan cepat berputar dan panas api ilahi burung vermilion memenuhi tubuhnya. Namun, tatapannya tertuju pada tulang binatang itu, dan gelombang besar muncul di hatinya. Pasangan Dao Layu. Wang Lin melihat punggung tangan kanannya. Penampilan ganas dari Wither Dao Peir ada di sana. Mantra yang digunakan oleh leluhur suci klan Tato secara tak terduga terlihat seperti pasangan Wither Dao. Meski warnanya berbeda dan efeknya tidak sama. Avatar akal ilahi King Lin yang dibentuk oleh titik cahaya dengan dingin menatap wanita itu dan menunjuk ke arahnya. Dengan ujung jarinya, bintik cahaya mulai muncul. Titik cahaya ini berasal dari King Lin dan berkumpul di ujung jarinya. Kemudian seberkas cahaya kristal melesat keluar dan mengelilingi tulang binatang itu seperti sungai yang mengalir. Saat cahaya membentuk lingkaran, cahaya itu berkontraksi dengan cepat. Itu menembus tulang binatang itu dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan masuk ke dalam tulang binatang itu. Bintik-bintik cahaya memadat menuju pusat tulang binatang itu. Ketika sejumlah besar cahaya memasuki tulang binatang itu sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Gas merah keluar dari tulang binatang itu, dan tulang binatang itu sepertinya menyatu dengan titik cahaya. Semakin banyak gas merah yang keluar, tulang binatang itu tampaknya kehilangan kilaunya. Hanya butuh beberapa saat untuk kristal terang seukuran kepalan tangan terbentuk di dalam tulang binatang itu. Saat kristal itu muncul, ia mengeluarkan cahaya terang. Cahaya itu seperti puluhan ribu pedang yang menusuk keluar. Ini membuat semua orang terkesiap. Metode penyegelan yang kejam. Itu tidak menghabiskan sedikit pun avatar indera keilahian. Sebaliknya, ia mengekstrak kekuatan hukum dari mantra lawan dan menggunakannya untuk menutup mantra sepenuhnya. Bahkan kakak senior pun tidak bisa melakukan hal seperti ini dengan mudah. Master Void tersentak dan pupil matanya menyusut. Segera, sedikit keserakahan muncul di matanya. Meskipun King Lin sangat kuat, menurut pengamatan dan informasi aliansi, saya 90% yakin dia berada di ranjang kematiannya. Jika saya dapat menangkapnya dan mengendalikannya melalui metode khusus, maka aliansi kultivasi tidak akan lagi memiliki musuh. Gemuruh menggelegar bergema dan tulang binatang itu bergetar saat cahaya menembus dari dalamnya. Ketika cahaya menembus tulang binatang itu hancur berkeping-keping. Meski sepertinya banyak hal telah terjadi, semua itu terjadi dalam sekejap. Saat cahaya terang menyebar, itu menyebabkan mata semua orang merasakan sakit yang menusuk dan memaksa mereka untuk mundur. King Lin dengan dingin menatap leluhur suci klan Tato, dan dia mengangkat tangan kanannya sekali lagi dan sebuah tanda misterius muncul. Rune itu bersiul di udara hingga berada di atas wanita itu dan mengeluarkan lampu hijau. Saat rune itu muncul, suara seperti raungan datang dari pusaran pemakaman surgawi yang ditarik oleh wanita itu dari tanah. Satu demi satu, jiwa-jiwa keluar dari kolam pemakaman surgawi. Awalnya jumlahnya tidak banyak, tapi tak lama kemudian, mereka menjadi gila-gilaan.
Pusaran raksasa itu dengan cepat lepas dari kendali wanita itu. Ada gemuruh yang mengguncang surga dan kemudian pusaran itu mulai berputar, dan bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan ada suara robekan yang membuat dunia seolah-olah sedang terkoyak. Jumlah jiwa yang tak terbayangkan bergerak bersama pusaran tersebut. Tatapan ganas dan tangisan sedih membuat gerbang neraka seolah-olah telah terbuka. Terlalu banyak jiwa. Wang Lin hanya melihat sekali sebelum kulit kepalanya mati rasa. Ada makhluk surgawi, klan Tato, kultivator Ki kuno, dan bahkan binatang buas yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Setiap jiwa di dalamnya mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Meskipun mereka sudah lama mati, tekanan ini menunjukkan bahwa setiap jiwa ini sangat kuat ketika mereka masih hidup. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi tertentu yang akan dimasukkan ke dalam kolam pemakaman surgawi oleh Kaisar Langit King Lin. Saat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya meraung, kolam pemakaman surgawi melonjak seperti lautan yang mengamuk. Itu berputar dengan cepat di bawah wanita itu, dan kekuatan isap yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul. Namun, yang aneh adalah kekuatan hisap tersebut hanya mempengaruhi wanita tersebut dan tidak berpengaruh pada orang lain. King Lin tidak berhenti. Tangannya bergerak dan muncul tanda lain yang mengelilingi wanita itu juga. Sesaat setelah rune ini muncul, pusaran itu berputar 2 kali lebih cepat, seolah-olah itu telah menjadi mulut neraka yang ingin melahapnya sepenuhnya. Darah hitam yang keluar dari rongga matanya mulai mengalir lebih deras, seolah-olah dia sedang menitikkan air mata, hanya air mata ini yang mengejutkan untuk dilihat. Kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa? Suara wanita itu mengandung daya tembus yang kuat. Saat suaranya menyebar, 2 rune di depannya bergetar seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Yang lebih mengerikan lagi adalah ruang di sekelilingnya hancur karena suaranya yang tajam. Ruang itu akan runtuh. Saat suaranya menembus udara, itu menciptakan serangkaian ledakan sonik yang melanda area tersebut. Segera, hal itu menciptakan badai yang melanda King Lin. Darah keluar dari telinga Wang Lin. Meskipun dia terus-menerus menggunakan energi asalnya dan memiliki tubuh dewa kuno, dia masih terluka. Seolah-olah ada desas-desus yang muncul di pendengarannya, dan kata-kata yang sama bergema dan melekat di telinganya. Kenapa? Wang Lin terkejut dengan situasi ini, dan dia melihat si Tunan dan yang lainnya hampir sama. Hanya yang maha melihat, Master Void, dan pria berbaju hitam yang memiliki ekspresi muram dan tidak terpengaruh. Suaranya membentuk badai yang menerjang King Lin. King Lin masih memasang ekspresi dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Dengan itu, badai yang datang tiba-tiba berhenti. Seolah-olah sebuah hukum yang tak terbayangkan telah turun dari langit, dan sesuai dengan keinginan si perapal mantra, hukum ini menghentikan segala hak untuk bergerak. Kemudian berubah menjadi untaian kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya yang menjeratnya dan menghentikannya bergerak. Mantra berhenti. Mata Wang Lin menampakkan cahaya aneh, dan bahkan ada sedikit kegembiraan di dalamnya. Baginya, mantra stop adalah mantra surgawi yang sangat penting. Wang Lin telah melewati banyak bahaya dalam hidupnya karena mantra stop. Dapat dikatakan bahwa mantra stop adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam hidupnya. Namun, mantra berhenti yang dia pelajari adalah apa yang dia pelajari dari batu giok yang ditinggalkan Kaisar Langit King Lin. Dia belum pernah melihat orang lain menggunakannya. Tidak peduli seberapa keras dia mempelajarinya, dia tidak memiliki peluang untuk melanggar batas mantra ini. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan orang lain menggunakan mantra berhenti, dan orang yang menggunakannya adalah King Lin. Pada saat itu, orang lain mungkin tidak begitu paham tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, Wang Lin dapat dianggap sebagai pewaris mantra berhenti, jadi sangat penting baginya untuk melihat King Lin menggunakannya. Ini tidak berbeda dengan King Lin yang secara pribadi mengajarkannya kepadanya. Seolah-olah King Lin adalah gurunya dan Wang Lin adalah muridnya. Setelah siswa selesai belajar, Master akan mengucapkan mantra 1 kali untuk memungkinkan siswa memverifikasi dan menyesuaikan apa yang mereka pelajari. Ini adalah kesempatan yang hanya bisa diimpikan oleh Wang Lin. Seolah-olah Baifan telah muncul dan menggunakan Call the Wind, Summon the Rain, Gudang Ajaib, Mountain Scrumble, Lens Collapse, dan Dark Moon, Clear Skies di hadapannya. Namun, ini bukan waktunya untuk merenungkannya dengan cermat. Wang Lin hanya bisa menghafal adegan ini untuk dipelajari nanti. Tangan kanan King Lin tidak berhenti. Setelah dia menghentikan badai, tangannya dengan cepat bergerak. Kemudian 7 rune lagi segera terbang dan tiba di samping wanita itu. Mereka menyatu dengan 2 segel sebelumnya dan membentuk formasi 9 segel. 9 segel itu mengelilingi tubuh wanita itu dan mengeluarkan cahaya misterius.
Saat 9 segel muncul, kolam pemakaman surgawi di bawah wanita itu tiba-tiba meletus. Kolam pemakaman surgawi ini membentuk pusaran raksasa dan berputar dengan cepat. Saat itu terus berkembang, banyak jiwa terbang ke arah wanita itu. Hampir dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh jiwa. Jiwa-jiwa ini berkumpul untuk membentuk rantai hitam. Rantai hitam itu menguncinya dan tanpa ampun menyeretnya ke bawah. Episode 1029 tersebar seperti burung. Pusaran itu melayang ke udara dan kekuatan isap yang tak terbayangkan meletus. Leluhur suci klan Tato tidak mampu melawan sama sekali, dan rantai itu perlahan menariknya kembali ke pusaran yang meningkat. Wanita itu memperlihatkan ekspresi suram, dan tato di antara alisnya berkedip-kedip. Setiap kedipan akan menyebabkan suara gemuruh yang keras dan salah satu rantai di sekelilingnya akan putus. Rantai itu akan berubah kembali menjadi jiwa-jiwa yang meratap dan tersedot ke dalam pusaran pemakaman surgawi. Saat rantai itu runtuh, jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pusaran dan membentuk rantai baru yang terus menyeretnya ke bawah. Hal ini menyebabkan semua orang yang melihat ini merenung dalam hati. Mereka terkejut dan memikirkan berbagai hal tentang hal ini. Wanita itu tersenyum pahit. Dia telah disegel di sini selama bertahun-tahun dan tidak memiliki kekuatan seperti dulu. Jika avatar akal ilahi King Lin tidak ada di sini, dia mungkin punya kesempatan untuk membebaskan diri, tapi sekarang dia tidak punya kesempatan. Dia mengungkapkan senyuman pahit. Meskipun dia tidak memiliki mata, sepertinya ada secercah cahaya di rongga matanya yang kosong. Saat ini, gas hijau muncul di rongga matanya dan sepertinya menggantikan matanya. Dia melihat avatar King Lin di hadapannya dan tertawa sedih. Orang yang paling kubenci dalam hidupku adalah kamu, King Lin. Saat itu, klan Tato saya menyinggung yang tertinggi, jadi kami harus melarikan diri ke alam tersegel, di mana yang tertinggi tidak memiliki kendali. Kami hanya ingin menghindari perselisihan dan mencari tempat tinggal yang jauh dari kematian. Perang dengan alam surgawi Anda adalah karena Anda para dewa mengincar sumber energi asal klan Tato kami, dan Anda menyerang lebih dulu. Apakah klan Tatoku harus mematuhimu? Perang itu berlangsung terlalu lama, dan alam surgawi Anda menggunakan berbagai metode untuk melawan kami. Untuk mencuri botol suci klan Tatoku, kamu membunuh banyak anggota kuat klanku. Jika itu yang terjadi, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, korban jiwa di kedua belah pihak tidak bisa dihindari dalam perang. Namun, sebagai salah satu dari 4 kaisar surgawi dan orang paling berkuasa di alam surgawi, mengapa Anda menipu hati rapuh seorang wanita? Kamu tadi mengatakan bahwa aku akan menjadi selir gua surgawimu. Aku, Qiyu Yao, mengkhianati klanku untukmu dan rela menjadi selirmu dengan imbalan tempat tinggal klan Tatoku di alam tersegel ini. Kamu bilang kamu menyukai mataku, dan demi kamu, aku rela mencungkil mataku sendiri dan memberikannya kepadamu. Mata ini yang telah mengumpulkan energi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah memadatkan sepotong energi primordial. Itu adalah sepasang mata yang diwarisi setiap generasi leluhur klan Tato dari generasi sebelumnya. Apakah kamu masih ingat adegan itu? Darahku menodai mataku dan darah yang mengalir keluar dari rongga mataku. Kamu meminta banyak hal dariku, dan aku melakukan yang terbaik untuk memenuhi setiap permintaanmu. Bahkan ketika kamu menyegelku di sini untuk menekan jumlah jiwa yang sangat banyak di sini, aku bersedia. Di sampingmu, aku bukanlah leluhur suci, tapi hanya selirmu, dan aku menyukaimu. Senyuman di wajahnya menjadi semakin menyedihkan. Darah hitam keluar dari rongga matanya seperti air mata. Hanya itu air mata darah, dan kenangan masa lalu terlintas di benaknya. Mengapa? Kenapa kamu masih berbohong padaku meskipun aku sudah melakukan semuanya? Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan memberi klan saya sebuah wilayah untuk ditinggali. Anda berjanji kepada saya bahwa klan saya akan terus hidup. Kamu bahkan mengatakan bahwa suatu hari nanti kamu akan membawa klanku keluar dari alam tersegel sekali lagi. Ini semua adalah hal yang kamu katakan padaku. Aku, Qiyu Yao, cukup bodoh untuk mempercayai kata-katamu. Aku tinggal di sini menekan jiwa-jiwa ini di kolam pemakaman surgawi untukmu meskipun aku sadar bahwa tujuanmu adalah untuk menyegelku di sini. Namun, aku tetap memilih untuk percaya padamu. Jika bukan karena aku merasa menjadi anggota klan dan keluar menemuinya dengan segala cara, aku tidak akan pernah tahu bahwa klanku tidak akan pernah mendapatkan wilayahnya sendiri. Bahwa setelah aku disegel, klanku menjadi budak kalian para celestial. Ini membuatku semakin membencimu. King Lin, apakah kamu orang yang tidak punya hati? Apakah kamu tidak punya emosi? Apakah kamu batu?
Segel budak biasa tidak bisa menyegel klan Tatoku selama beberapa generasi tanpa akhir. Segel budak itu jelas berasal dari energi primordial dari mataku. Hanya kekuatan semacam itu yang bisa menyegel klanku seperti ini. Kamu mendapatkan mataku dan mendapatkan sepotong energi primordial itu. Lalu kamu memasukkan segel budak yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya sehingga klanku menjadi budak seperti semut di alam tersegel. Mereka dipaksa untuk memujamu makhluk surgawi selama beberapa generasi. Bahkan lebih banyak darah hitam keluar dari rongga matanya yang kosong. Itu membawa kebencian yang sangat besar karena antisipasinya selama bertahun-tahun tiba-tiba runtuh di hadapannya. King Lin, avatarmu ada di sini, artinya kamu masih belum mati. Apakah kamu berani tampil di hadapanku? Suara sedih wanita itu bergema saat dia perlahan diseret kembali ke kolam pemakaman surgawi dengan senyuman menyedihkan di wajahnya. Ketika dia hendak ditarik sepenuhnya ke dalam kolam pemakaman surgawi, kepalanya tiba-tiba tersentak dan tato di antara alisnya benar-benar terpisah dari kulitnya. Tato itu berkedip-kedip seperti orang gila, dan bahkan dari tempat Wang Lin berada, dia bisa dengan jelas melihat garis-garis darah yang menghubungkan ke tato itu. Dia bisa membayangkan betapa menyakitkannya itu. Namun, rasa sakit ini tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengambil tato itu. Dia kemudian tanpa ampun menariknya keluar dari antara alisnya terlepas dari rasa sakitnya dan melemparkannya. Tasan masih dekat dengannya. Segala sesuatu di hadapannya membuatnya mendapatkan pemahaman, tetapi matanya masih dipenuhi kebingungan. Tato yang dilempar wanita itu terbang seperti cahaya dan tiba di dekat Tasan. Itu menyatu di antara alisnya bersama dengan rasa sakit yang menyengat. Setelah membuang tatonya, wanita itu menjadi sangat lemah dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam kolam pemakaman surgawi. Gas hijau di rongga matanya berkedip-kedip saat dia melihat ke arah Wang Lin dan bergumam, "Kamu telah membantu klan Tatoku. Aku, Qiyu Yao, tidak akan melupakan mereka yang telah membantu klanku." Dia memperlihatkan senyuman menyedihkan sekali lagi saat dia tanpa ampun menusuk kedua rongga matanya. Gas hijau itu ditarik keluar dan dia melemparkannya. Itu berubah menjadi dua sinar lampu hijau yang menyatu menjadi satu dan kemudian melesat ke arah Wang Lin. Selain tato kehidupan klan Tatoku, hal lain yang kami miliki yang membuat kami terkenal di dunia luar adalah mantra Tato Layu. Ini adalah metode Tato Layu. Karena kamu membantu klan Tatoku, maka kamu seharusnya bisa mendapatkan keturunan klanku untuk membantumu mendapatkan kekuatan Tato. Wang Lin mendengar pesannya segera setelah dia mendapat lampu hijau. Dia sangat memandangi sosok King Lin yang dingin saat dia tenggelam ke dalam kolam pemakaman surgawi. Pada saat ini, lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Bahkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya juga tenggelam ke dalam kolam pemakaman surgawi bersamanya. Hanya suara pusaran berputar yang masih terdengar. Pusaran itu perlahan tenggelam dan hampir menghilang ke dalam lubang yang dalam di bawah. Memegang lampu hijau, Wang Lin secara alami memahami apa yang diinginkan wanita bernama Qiyu Yao. Menurutnya, mantra Tato Layu ini membutuhkan bantuan klan Tato, dan itu akan menjadi rantai tak kasat mata yang mengikat Wang Lin dan klan Tato menjadi satu. Fakta bahwa dia begitu percaya diri berarti Tato Layu itu tidak biasa. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengingat jimat kuning yang dapat menyegel energi asal di All Heaven. Mungkinkah? Mata Wang Lin menyipit. Tepat pada saat ini, saat kolam pemakaman surgawi akan menghilang, sebuah perubahan mengejutkan terjadi. Sosok Qiyu Yao tiba-tiba keluar dari pusaran yang tenggelam dan, setelah suara robekan, gemuruh yang mengguncang surga datang dari pusaran tersebut. King Lin, meskipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saat suara ini bergema, sejumlah besar jiwa muncul. Jiwa-jiwa itu tidak keluar tetapi roboh. Saat jiwa-jiwa itu runtuh, kolam pemakaman surgawi juga bergetar. Karena kamu menggunakanku untuk menekan jiwa-jiwa ini, kamu harus tahu bahwa setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku telah menjadi satu dengan kolam pemakaman surgawi. Mereka tidak akan membiarkanku pergi, dan kamu tidak akan membiarkanku pergi, jadi mari kita binasa bersama. Saat kata-kata berbisa Qiyu Yao bergema, kolam pemakaman surgawi runtuh. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya terkoyak dan berubah menjadi kekuatan penghancur yang memasuki pusaran. Setelah kekuatan destruktif dalam jumlah tak terukur memasuki pusaran, terjadi perubahan yang mengejutkan. Pusaran itu tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi angin puyuh besar yang dapat menghancurkan apapun yang dilewatinya. Itu melesat langsung ke langit. Pada saat ini, ekspresi Master Void berubah dan dia membawa wanita paruh baya cantik dan gadis yang dicurigai sebagai orang suci Brilliant Void dan melarikan diri.
Sang Maha Pelihat dan teman-temannya adalah sama. Saat ini, semua orang bertebaran seperti burung. Angin puyuh itu meletus dan menyebabkan ruang di sini runtuh, suara gemuruh keras bergema saat itu terjadi. Yang runtuh bukan hanya ruang di sini, tapi juga tepi gua yang disegel oleh iblis yang tersebar. Angin puyuh keluar dalam sekejap. Saat teriakan kebencian yang tak ada habisnya bergema, sesuatu melayang keluar dari bawah. Itu adalah kolam hitam selebar 100 kaki yang dipenuhi darah hitam, dan mengeluarkan energi yang menakutkan. Yang aneh adalah energi menakutkan ini adalah energi spiritual surgawi. Kolam pemakaman surgawi. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang diukir di sekitar kolam hitam bersama dengan wajah-wajah bengkok yang tak terhitung jumlahnya menderita kesakitan. Saat itu muncul, aura menakutkan datang bersamanya.